Saya lanjutkan. Ada? Ini yang sakit kemarin bukan? Bukan. Sudah berangkat, yang sakit kemarin sudah berangkat. Oke. Ada hal yang menarik atau yang masih berpikir kalau saya singgung gereja-gereja? Semua gereja saya singgung. Ya. Termasuk ini mana kita Bibel yang kecil, tolong kasih sama saya. Ini sering diprotes sama salah satu gereja. Ini kenapa hanya perjanjian baru? Kenapa hanya perjanjian baru? Saya tahu tujuan pertanyaannya itu. Karena gerejanya itu masih menjalankan semua aturan-aturan ibadah dalam perjanjian lama. Itu aja judulnya. Kenapa sekarang orang meninggalkan perjanjian lama? Siapa bilang meninggalkan perjanjian lama? Cuma ada hal-hal yang tidak perlu lagi dijalankan sekarang ini. Ya. Saya terus terang aja. Ya. Jadi gereja itu seolah-olah yang menciptakan hanya perjanjian baru sengaja biar perjanjian lama jangan dibaca. Dibaca itu Pak Pendeta, saya bilang. Cuma persoalannya ini diciptakan. Saudara lihat simbol ini. Simbol ini The Gideon. Ini ada simbol di sini. Ini The Gideon ini lembaga dunia yang memberikan dana untuk mencetak ini Bible ini secara gratis. Makanya disuruh di sini tidak diperjualbelikan. Ini dari semua belahan dunia mengumpulkan dana. Ya, makanya dibagi-bagikan ini kepada orang-orang khususnya yang baru mengenal Yesus itu, yang mau mengenal Yesus itu. Karena ini lebih praktis perjanjian baru. Itu persoalannya. Dan saudara bertanya lagi di sini, kenapa hanya Mazmur dan Amsal? Pernah nggak Anda bertanya dalam hati ini? Biar saya jawab. Perjanjian baru kan? Coba sama-sama kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Pertama Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Pertama Tesalonika. Mana suaramu? 2 Tesalonika, Pertama Timotius, 2 Timotius, Titus Filemon, Ibrani Yakobus, Pertama Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus, 2 Petrus, Pertama Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Siapa yang bisa sebut tanpa dibaca lagi? Bisa? Yang mau saya katakan, kenapa nggak ada di sini? Kenapa hanya Jabur, Mazmur? Ini Jabur ini Mazmur ini, Mazmur Daud, ya, dan Amsal Sulaiman. Saya mau katakan apa? Kedua buku ini begitu gampang dicerna, gampang sekali. Ini makanya makanan, katakanlah seorang bayi bubur. Ya, orang pemula mau rindu membahas, katakanlah dulu membahas, menggali Bible ini, jangan langsung Wahyu tinggi, tidak sanggup langsung mencerna itu. Makanan yang empuk dulu. Ini Mazmur dan Amsal kebanyakan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat. Itu makanya saya bilang, kenapa saya jawab. Dan lagi kenapa dibuat kecil? Ini diprioritaskan kepada orang-orang yang berperang, bekerja di tengah hutan, di tengah laut, ya, pekerja-pekerja di harian dan sebagainya. Tidak diciptakan untuk di rumah ini, biar bisa dikantongi. Ya, jadi ini diciptakan untuk praktis dan cepat didapat, bukan pelit, bukan. Ya, jadi 3 hal ini menjawab
Kenapa ada kitab suci sekecil-kecil ini? Biar saudara gampang membawanya. Bisa masuk dompet yang segini itu, tempat HP. Jadi jangan ada alasannya seperti Bible saya ini berat, khusus tas yang besar ini. Kalau ini tulisannya besar, mata saya pun nggak bisa baca ini lagi. Kalau ini tanpa kacamata bisa, kalau ini harus kacamata tebal ini. Jadi saudara harus bertanya, kalau nggak bertanya asal terima saja. Coba jujur dulu. Selama ini siapa yang bertanya kenapa hanya Mazmur dan Amsal? Ada? Tidak ada kan? Berarti nggak ada kerinduanmu kawan. Kalau Anda rindu sebetulnya Anda bertanya, ya kenapa Mazmur dan Amsal? Kan gitu. Jadi nggak pernah orang bertanya sama saya, Pak Pendeta kenapa nggak ada? Jadi saya nilai ibadahnya hanya ikut-ikutan. Nah, oke, sampai di situ dulu. Saya sudah jelaskan bagaimana terutama saudara manggil Bapa tadi. Yang kedua, kalau dibaptis yang saya tahu di Bible ini hanya manusia. Ya, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Dan termasuk ada gereja juga yang masih percaya dengan apa itu namanya, nanti kalau saya bilang terlalu apa ya, masih ada percaya bahwa ada perkataan setan yang baik katanya. Baik. Ada yang baik. Namanya setan yang nggak ada yang baik lah. Kata saudaraku. Tapi ada kata setan yang baik, ada setan tidak baik. Jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Nah, itu kembali kepada laptop masing-masing. Ya, kalau saudara sudah percaya kepada pencipta langit dan bumi, sudah percaya kepada Tuhan yang memberi makan dan minum dan memberikan pengharapan yang besar nantinya setelah saudara mati, kenapa percaya dengan makhluk-makhluk lain lagi? Sedangkan manusia pun kita tak usah percaya, kecuali manusia itu membawa nama Tuhan. Amen. Kecuali manusia itu membawa nama Tuhan, kita percaya omongan dia. Ini makhluk lain kasat mata katanya, dan memberikan makan dan minum kepada yang kasat mata itu, karena memberikan berkat juga katanya. Ada sampai sekarang. Ada. Dan di YouTube saudara bisa melihat ada juga pendeta yang sekaligus dukun. Salah satu pendeta itu membaca mantra. Loh, saya bilang doa Bapa Kami aja bisa jadi mantra. Doa Bapa Kami aja bisa jadi mantra, tergantung saudara mengimaninya itu. Kalau saudara doa Bapa Kami lebih ampuh dengan doamu yang keluar dari hatimu. Kalau lebih ampuh dari doa yang kau hafal di sini, doa Bapa Kami itu udah mantra itu namanya. Percayalah. Tidak datang dari rohmu. Karena Tuhan itu roh adanya. Makanya berbicaralah kepada dia roh dengan roh. Kenapa doa-doa yang mati? Saya tidak katakan doa Bapa Kami tidak perlu. Perlu. Jangan bilang saya bilang salah. Perlu, apalagi doa bersama. Enak kan kalau doa bersama kan? Jadi saya sudah sejauh ini berbicara, kalau saudara mengikuti apa yang tertulis hanya dalam kitab suci, saudara terselamatkan. Janganlah bicara-bicara ajaran gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sampai sekarang ini, termasuk terus terang saya bilang masalah perpuluhan. Ada banyak gereja mengatakan kalau tidak membayar perpuluhan ke neraka katanya. Ampuni mereka. Janganlah. Jangan. Yang saya tahu kalau saudara bertanya kepada saya sesuai dengan firman Tuhan, perpuluhan ini adalah bukan untuk membangun gereja dan sebagainya. Perpuluhan itu untuk imam-imam. Tapi kalau imamnya sudah banyak uang, ngapain diminta perpuluhan lagi?
Sedangkan yang memberikan perpuluhan aja masih perlu uang dan sebagainya. Jadi maka banyak jemaat memberi sekian dan terpaksa. Gajinya 5 juta. Bayangkan, kita terus terang aja. Gaji 5 juta. 10% dari 5 juta berapa? Hah? 500. Sanggup enggak? Bayar kosnya, makannya, bayar lipstik, menanam alis. Dan iman. Janganlah, jangan. Makanya terkadang ya jujur aja memang saya tidak menghakimi. Ada hamba Tuhan sampai punya helikopter, punya jet dan sebagainya. Bukan dari latar belakang orang kaya dia dulu, enggak. Makanya saya bilang, pertama orang nanti dihakimi oleh Tuhan yang mengaku pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Makanya Pak Pendeta, coba terkadang kalau pulang gereja pendetanya naik mobil 1 M lebih, ya, padahal kosongnya di dalam. Kita jalan kaki gini, apa salahnya naik? Iyalah, mobilnya itu parfumnya aja di dalam udah lain. Kalian parfum kalian itu terkadang, maaf kata perempuan, bedak ketiaknya nggak ada bedak lagi itu dipakainya. Padahal untuk ketiaknya itu. Ya kita jujur aja. Kalau saya dulu sempat, nggak ada dulu uang saya beli apa itu mendem. Dulu kan zaman anak-anak pakai minyak rambut kan. Minyak makan saya. Lebih parah lagi, tidak ada yang baru, jelantai itu yang bekas-bekas lagi. Bau ikan asin. Bayangkan biar berkilau. Saya alami. Ini saya rekam ini. Saya alami loh. Zaman saya itu SMP kan lagi galak-galaknya kan. Minyak makan tak ada. Inilah, pokoknya mengkilat dia. Jadi yang mau saya katakan apa? Sesuailah. Iya, saya tidak mau menghakimi pendeta-pendeta yang kaya raya dan sebagainya. Ya. Tetapi banyak pendeta juga mau mutasi, kasih amplop. Ya, bertobat pendeta-pendeta. Ya, bukan kau aja pendeta. Cari ke kota. Makanya banyak pendeta mati masih muda. Ya, latar belakangnya kita lihat. Mutasi ke kota, kasih amplop dan sebagainya. Tobat. Kalau nggak suka tangkap saya, lapor polisi. Pendeta misionaris evangelis Daniel Pardede. Karena saya tahu sih boleh-boleh kalian semua. Kalian bikin sesat jemaat kalian. Karena kompromi, kalian tahu banyak di situ bandar-bandar togel, nggak pernah khutbah kalian singgung masalah judi. Kalian tahu di situ jemaatmu banyak pemakai narkoba. Kalian tidak pernah singgung khutbah kalian masalah narkoba. Karena takut durung-durung tidak dikasih kan begitu. Takut dipecat. Hati-hati kita ini pendeta loh, nanti mulai dihakimi. Ingat, saya juga pendeta. Duluan kita ini dihakimi Tuhan. Bertobat. Makanya pendeta nggak semua orang gampang menyalahkan jemaatnya. Takut, dia juga banyak salahnya. Ingat itu. Hanya sapu lidi yang bersila bisa menyapu dengan bersih. Kalau sapu lidi kotor juga semua itu. Betul atau betul? Betul. Jadi saya mengatakan ini terus teranglah. Pendeta dan saudara sebagai jemaat, sebetulnya di mata Tuhan lebih suka sama kalian, jemaat-jemaat itu. Kalau kalian berdosa, Tuhan maklum. Tapi Tuhan paling tidak maklum kalau pendeta-pendeta yang sudah ditabiskan masih bikin dosa yang sama. Saya 3 kali saya ditabalkan. Orang paling 1 kali, saya 3 kali bukan dibaptis, ditabalkan. Berdasarkan Matius 28 ayat 18, 19, 20 itu. Jadi saya takut. Ada orang cuma sekali, saya sampai 3 kali. Takut saya. Terkadang saya agak sakit kemari, takut saya. Janji saya apa dikatakan?
Layanilah Tuhan baik atau tidak baik waktumu, baik atau tidak baik kesehatanmu. Saudara tahu nggak? Begitu saya kasih khotbah segar saya. Betul. Amen. Terkadang dari rumah saya lemas-lemas sih. Sampai di sini kayaknya nggak ada kekurangan. Terkadang saya dari rumah batu di sini sekalipun batu enggak. Betul. Kalau saudara nggak percaya itu urusanmu, tapi saya buktikan itu sering terjadi. Jadi karena itulah Tuhan tahu siapa yang diberkati dan siapa yang tidak diberkati. Amen. Jangan kira saudaraku termasuk sering saya singgung tatomu. Udah selesai enggak? Menyesal dan minta pengampunan. Jangan tambah lagi dosa. Itu saja. Bayangkan pelacur yang 5 itu suaminya. Ya, bertobat pada saat itu. Meraung-raung dia. Terbuktilah engkau nabi, kata. Dia tahu suaminya 5 pelacur itu. Orang Samaria. Orang Samaria itu. Jadi itu yang Tuhan mau dari kita ini, bukan soal beribadah semacam ini. Setiap minggu. Dan kalau di penjara pun nanti di lapas ada itu ibadah semacam ini. Rajin, bukan itu jaminan. Ambil keputusan. Amen. Ambil keputusan. Tangkap aku Tuhan, layakkan aku. Aku mau seperti engkau. Aku mau seperti engkau. Tanpa itu saudara tidak bisa. Jadi saudara jangan ragu kalau nanti ini saya enggak ini lagi lah, enggak dapat uang secepatnya, enggak ini dan ini enggak. Tuhan cara lain diberkati kau kawan. Saya mau katakan banyak pendeta yang cepat mati jantung. Kenapa? Makan daging hampir setiap hari. Karena jemaatnya kasih daging, yang sana kasih ini. Saya lihat kok nyata. Jemaatnya itu baik-baik semua, cari muka kan? Pak pendeta. Apa itu? Pak pendeta. Hampir tiap hari makan daging itu. Apalagi B2 itu kan. Habis. Enggak lama jantungan. Tambah lagi whisky. Ya. Jadi ini semua saya katakan biar saudara besar hati. Jangan ciut. Itu maksud saya. Jangan ciut. Karena Tuhan paling benci kepada orang yang membawa namanya berdosa daripada saudara tidak membawa nama Tuhan, saudara berdosa. Ingatlah itu. Lebih benci orang. Itu namanya orang munafik. Berpakaian imam, tapi kelakuannya apa? Mendingan saudara tidak berpakaian imam, tidak seperti saya. Ya. Percayalah itu. Hanya satu sekali lagi saya katakan, saudara saya kuatkan bahwa saudara mutiara-mutiara yang berharga. Amin. Baca nanti di Wahyu, bentuk kera apa itu Yerusalem baru itu macam mana? Kota yang turun dari langit. Siapa yang sudah pernah baca itu? Baca itu nanti di Wahyu. Di Wahyu terakhir itu. Itulah bentuknya. Lantainya dari emas berkilau-kilau, semua permata. Dari permata apa yang termahal terbuat dari situ semuanya. Tidak ada kegelapan di situ. Tidak perlu lagi matahari dan bulan dan bintang. Tuhanlah sebagai mataharinya. Terang semuanya. Ya. Jadi jangan pernah ciut, jangan seolah-olah saudara sudah selesai. Tidak. Maka itu saya bilang, ampuni orang bersalah bolak-balik saya bilang kepada biar saudara terampuni. Suami istri harus mengaku, terutama kita laki-laki, akui. Ingat-ingat siapa yang saudara berzina. Belum tentu saudara diceraikan. Jangan-jangan istrimu nangis di peluknya kau. Inilah wanita-wanita saya berzina. Ini pacar saya sekarang udah saya tinggalkan. Jadi goroknya. Ini saya sudah tinggalkan semua ini. Masalah saudara digorok lah itu. Tapi saudara harus mengampuni, termasuk wanita-wanita, laki-laki simpanan dan sebagainya.
Ini persoalan setiap hari ini terjadi di dunia ini. Percayalah, bolak-balik saya bilang Wahyu 14 ayat 13. Apa yang saudara perbuat, ini yang saudara bawa dalam kubur. Amin. Ini yang saudara bawa. Hal tidak mengampuni, bawa dalam kubur. Hal tidak jujur sama suami istri, Anda bawa dalam kubur. Sebelum Anda mati, selesaikanlah. Makanya saya bilang, Tuhan, jangan sampai ada yang tersembunyi kalau saya mati. Dan sering saya minta kalau saya mati di penjara lah saya, Tuhan. Lagi khotbah saya mati, lebih suka saya. Rindu saya. Saya membuktikan kerinduan saya ibadah seperti ini. Kalau di sini telinga orang panjang begini. Kalau di gereja main HP itu nanti begini. Itu makanya saya suka di penjara-penjara tahanan polisi. Dan terkadang waktu kalian cukup banyak. Tinggal persoalan ngantuk, bedalah itu. Kalau di gereja kan terbatas dan sebagainya. Dan di sini bisa interaktif. Dan kepada saya tutup ini dengan pesan kepada saudara yang berbeda dengan agama. Ingatlah bahwa saya tidak semata-mata berbicara tentang gereja. Karena gereja saya pun banyak yang salah. Jangan pernah tersinggung. Saya bongkar semuanya itu. Ya. Kalau minggu kemarin tuh yang saya singgung masalah Rom Katolik dulu. Semua kita dulu Rom Katolik itu. Makanya datang Martin Luther kan. Martin Luther protes dia. Kalau nggak salah 25 itu ya, termasuk pengampunan dosa, caranya salah dan sebagainya. Ya memang banyak yang salah, termasuk ini, tidak sembarang orang pegang ini, dilarang itu. Udah jelas salah, sedangkan dia datang firman Tuhan, Bible ini harus kita bagi-bagi. Kalau gereja pertama-tama adalah Rom Katolik, dilarang ini dikasih jemaat. Itulah secara gereja. Jadi saya katakan tutup aja Rom Katolik. Oh tidak. Yang penting direformasi, makanya itu kaum reformat. Itu RP namanya. Reformat. Itu sebutan kepada pastor juga atau pendeta. Jadi itulah kawan yang bisa saya sampaikan hari ini. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah kegelisahan hatimu, diberkatilah ketakutanmu, cemasmu, dan jangan pernah gentar. Berapa tahun hukumanmu nanti. Dan selalu saya bilang, terbukalah sama polisi, terbukalah sama majelis hakim, akui salahmu dan minta pengampunan dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Siapa yang sudah tahu hukumannya di atas 5 tahun? Tolong angkat tangan. Yang di atas 5 tahun. Belum tahu hukumannya di atas 5 tahun? Belum tahu. Iya. Tidak. Iya, pasalnya itu kan sudah tahu kalau pasal ini hukumannya sekian. Ada yang bertanya kemarin. Ya, oh itu di atas 5 tahun saya bilang. Ada yang di bawah 5 tahun. Itu ancaman hukuman, belum putus. Ancaman hukuman beda. Walaupun diancam 5 tahun bisa jadi 2,5 tahun atau 3 tahun. Ancaman hukuman bisa putus jadi 3 tahun atau 2,5 tahun. Jadi serahkanlah, berkuatlah, jangan kembali kemari dalam kasus yang sama, tapi kembalilah ke sini seperti apa yang saya lakukan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, lagu kita yang terakhir sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ayo, terima kasih. Setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah
lagi dengan sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hanya perempuan menyanyikan syukur bagimu. Syukur bagimu. Yang laki-laki, syukur bagimu. Sebelum kita berdoa, kita patut bergembira bahwa SKB Menteri Masalah Kebebasan Beragama sedang direvisi. Sekarang tidak mudah lagi orang terjerat dengan undang-undang itu untuk mencemarkan agama. Semakin dipertegas apa namanya mencemarkan agama, melecehkan agama. Jadi Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh dengan kasih dan keadilan, Indonesia semakin baik dalam pelayanan kepada seluruh umat beragama tanpa memandang agama manapun, tanpa memandang mayoritas minoritas. Tetapi Indonesia akan semakin diberkati kalau Indonesia tidak mempersoalkan agama hari demi hari. Namun agama itu adalah kebebasan umat beragama, kebebasan seorang dengan seorang untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Kita bersyukur kalau di Polda ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun belum ada larangan untuk mengadakan ibadah sampai sekarang ini. Sampai ada 2 kali seminggu, Kamis dan Minggu. Kita berdoa di polda-polda yang lain, kita berdoa sama polres-polres yang lain agar kebebasan beragama itu tetap terpelihara, agar kerukunan satu sama lain. Indonesia punya kemuliaan, tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenalkan ras, tidak mengenalkan agama. Tetapi kita satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita satu di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kita doakan pimpinan kita doakan Presiden Jokowi sekarang ini sampai akhir jabatannya. Kita doakan Presiden yang akan datang, Wakil Presiden. Kita doakan nanti menteri-menteri, semua dewan-dewan rakyat, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kita doakan semuanya ini biarlah berjalan dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan keadilan dan kasih dan keadilan. Terima kasih kita berdoa sekarang ini bersama-sama. Kita doakan keluarga kita doakan orang-orang yang kita kasih, bahkan kita doakan orang-orang yang tidak kasih dengan kita. Kita doakan semua polisi, khususnya Polda Sumatera Utara dan semua Polda yang terendah sekalipun. Kita doakan semua orang-orang dalam sel ini. Kita doakan semua orang-orang yang di lapas yang sudah mendahului kita. Biarlah semuanya takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri bersama Roh Tuhan ibadah kami saat ini. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan doa dan pujian kami, sempurnakan renungan kami, sempurnakan pikiran, jiwa dan batin kami Tuhan, sehingga semuanya ini berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Engkau yang dipermuliakan lewat ibadah ini. Jika Engkau kasih dengan kami, berkatilah kami. Jawablah segala doa-doa kami Tuhan. Jawablah segala kegelisahan, takut, bimbang, ragu dan cemas kami. Berkati semua saudara kami yang jauh maupun dekat. Berkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Jika ada anak-anak kami yang kami tinggalkan, jaga mereka Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan. Juga boleh menyalurkan kasih yang pernah Engkau berikan kepada dunia ini tatkala Engkau hidup sampai selama-lamanya. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak bercacat, kasih yang terus-menerus sebagai aliran sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Biar
Biarlah sungai kasih-Mu Tuhan mengalir untuk semua orang-orang yang dalam sel ini, terlepas mereka agama manapun. Terima kasih Bapa, jaga pelihara kesehatan mereka, bimbang ragu dan cemas buang, tetapi mereka yakin Tuhan, mereka masih manusia yang bisa Tuhan kehendaki di kemudian hari. Peliharalah pertobatan kami Tuhan, peliharalah kerinduan kami mau mengenal Engkau sebagai pencipta langit dan bumi. Peliharalah iman percaya kami dan pengharapan kami semakin bertambah-tambah. Tuhan, kami doakan saat ini, biar doa kami nanti Tuhan, doa bersama-sama, doa yang sudah diajarkan oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan berkati. Setelah kami berdoa, doa yang sudah diajarkan, biarlah Engkau memberkati kami, berkat yang sama yang pernah Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel. Doa ini Tuhan tercurahlah kepada kami, doa ini tercurahlah kepada orang-orang yang kami doakan tanpa terkecuali. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan, biarlah keluarga kami penuh dengan kemuliaan, biarlah kami satu sama lain penuh dengan kemuliaan. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi El Sebaot memberkati dan menaungi engkau sekarang ini juga, dan kepada semua orang-orang yang engkau doakan. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya. Dihadapkanlah wajahnya kepadamu yang mulia itu, dan sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, dan kepada orang-orang yang engkau doakan saat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim, Tuhan memberkati. Haleluya.